Baik, selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Semoga adik-adik mahasiswa dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat baik lahir dan batin dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai proses pembentukan tanah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi tanah, kemudian urgensinya mempelajari ilmu tanah. Kemudian kita juga mempelajari tentang bahan-bahan penyusun tanah. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan tanah. Kalau kita menggali suatu lubang tanah ya, suatu lubang tanah kita memotong tanah itu ya, memotong tanah itu secara vertikal, maka kita akan mendapatkan bahwa tanah itu berlapis-lapis ya. Atau kalau dalam definisi tanah sebelumnya bahwa tanah itu merupakan kumpulan benda alam bebas yang tersusun atas lapisan-lapisan tanah. Nah, lapisan-lapisan tanah itu yang disebut dengan horizon tanah. Maka kalau kita memotong secara vertikal tanah itu, maka kita akan mendapatkan lapisan-lapisan tanah itu. Banyak kita lihat fenomena lapisan-lapisan itu ya, itu kalau orang di menggali kubur juga kita sering melihat juga kita melihat sisi-sisi dari kita memotong secara vertikal tadi itu, kita mendapatkan lapisan-lapisan tanah. Ada juga yang ketika membuat jalan lalu memotong kontur lahan ya. Nah, itu juga kita bisa mendapatkan gambaran tentang lapisan-lapisan tanah. Maka setiap lapisan-lapisan tanah itu memiliki sifat yang tentunya akan berbeda-beda. Baik itu warnanya, kemudian kandungan haranya, sifat fisiknya, nah itu berbeda-beda. Ada banyak fenomena di dalam lapisan-lapisan tanah itu yang terbentuk akibat proses pembentukan tanah itu sendiri. Kita juga telah melihat bahwa proses pembentukan tanah pada daerah yang tinggi dan daerah yang rendah juga berbeda-beda. Kemudian ada ditemukan lapisan pasir berselang-seling dengan lapisan liat, lempung, ataupun debu dengan jumlah yang juga berbeda-beda. Kemudian di tempat lain juga ditemukan bahwa tanah itu semuanya dari atas sampai bawah itu liat, tapi lapisan bawahnya berwarna kelabu dengan bercak-bercak merah, kemudian di bagian tengah berwarna merah dan lapisan tengah berwarna kehitam-hitaman. Itu biasanya di daerah upland kita menemukan seperti itu juga memiliki ciri dan sifat yang berbeda-beda. Nah, kemudian seperti contoh di gambar ini ya, kita melihat ada di bagian kalau kita potong ke bawah secara vertikal ya, ini kita bagian atas ini ada lapisan yang hitam, kemudian ada di bawahnya itu lebih terang, kemudian di bawahnya itu gelap, kemudian di bawahnya ada kerikil-kerikil dan atau biasa nanti kalau di bawahnya disebut dengan bahan induk dan di bawahnya lagi ada nanti batuannya disebut batuan induk. Nah, lapisan-lapisan atau horizon-horizon tanah terbentuk karena apa lapisan itu? Yaitu yang pertama ada dua teori ya. Yang pertama contohnya misalnya di daerah kering ya atau daerah upland ya. Karena pelapukan batuan induk menjadi bahan induk tanah. Jadi batuan induk itu adalah bahan induk yang belum melapuk ya. Kemudian dia melapuk sedikit menjadi bahan induk tanah. Nah, bahan induk tanah itu nanti akan melapuk kembali ya, melapuk. Jadi kalau kita di batuan induk itu nanti melapuk menjadi bahan induk tanah. Kemudian ada proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah. Jadi ketika di permukaan tanah itu ada vegetasi, ada organisme, ada
makhluk lainnya yang kemudian di permukaan tanah itu bercampur dengan bahan induk ya, bahan induk yang sedikit melapuk atau mengalami pelapukan atau sehingga mineral-mineralnya di permukaan tanah itu bercampur dengan bahan organik. Kemudian ada pembentukan struktur tanah. Kemudian ada pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas tanah ke bagian bawah dan berbagai proses lain yang menghasilkan horizon tanah. Jadi itu biasanya terjadi pada daerah upland ya. Jadi ada batuan yang keras ya. Misalnya ada batuan yang keras kemudian karena faktor alam ya, faktor iklim, kemudian faktor organisme dan lain sebagainya atau bahan vegetatif lainnya. Kemudian batuan yang keras itu kemudian menjadi bahan induk tanah. Bahan induk tanah ketika di atasnya sudah mulai tumbuhan, muncul tumbuhan ya. Biasanya dimulai dari tumbuhan tingkat rendah ya seperti lumut dan lain sebagainya. Kemudian meningkat sesuai dengan sere atau kalau di dalam istilah itu sere atau lintasan ya, atau nanti sampai pada suksesi tertentu yang mencapai klimaks ya. Jadi pada awalnya memang ditumbuhi oleh lumut. Ya. Nah lumut kemudian itu nanti akan menghasilkan bahan organik di atasnya itu dan bercampur dengan bahan mineral di permukaan tanah itu. Nah kemudian ada kalau di daerah tergenang itu berbeda lagi. Jika air genangan tersebut masih mengalir dengan kecepatan tinggi, maka hanya butir-butir kasar seperti pasir, kerikil yang dapat diendapkan. Karena yang butir halusnya itu akan terbawa oleh massa air. Nah, kalau misalnya orang tambang ya, orang tambang atau orang perkebunan juga bisa juga yang membuka lahan, kemudian orang tambang juga membuka lahan. Kemudian ada ketika terjadi hujan ya atau terjadi larutan, maka yang halus-halus itu terlarut ya. Terlarut kemudian yang butirannya lebih besar, dia karena berat masanya maka dia bisa tertinggal dan diendapkan. Nah, butir-butir halusnya itu akan terus terbawa oleh air ya sampai pada daerah tertentu dia diendapkan ya. Tanah yang diendapkan karena faktor ukuran tadi itu ya, kemudian di daerah yang alirannya lebih tenang gitu ya, itu biasanya di dataran-dataran banjir itu juga membentuk biasanya tanah-tanah aluvial. Ya. Nah di situ pembentukan tanahnya berbeda dengan pembentukan tanahnya pada daerah upland ya, yang meliputi pelapukan batuan, kemudian ada faktor vegetatif ya atau faktor organisme itu lalu dia melapuk bersama mineral. Itu berbeda dengan pengendapan pada genangan air ya, yang mulai dari pelarutan bahan-bahan yang terlarut ya melalui aliran air. Kemudian pada daerah yang lebih tenang ya, lebih tenang maka dia bisa diendapkan. Biasanya di daerah dataran banjir atau teras ya. Nah itu kita melihat fenomena kalau di Kalimantan itu kita melihat di daerah Sungai Barito itu di bagian atas ya, bagian hulu itu deras sekali dia. Tapi nanti di daerah Banjarmasin, kemudian di daerah Barito Kuala dan sebagainya itu mulai diendapkan ya di daerah dataran-dataran banjir. Ya. Banyak juga yang membentuk delta ya seperti di daerah Sungai Barito yang bagian muara ya kita melihat banyak sekali terbentuk endapan-endapan itu. Oleh karena itu, pembentukan tanah dibagi menjadi 4 tahapan. Jadi pembentukan tanah itu dibagi menjadi 4 tahapan. Ya. Yang pertama adalah batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Ya. Maka pada tahap ini lingkungan memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik, berinteraksi dengan batuan dan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Jadi batuan yang keras itu ya, batuan yang keras itu kalau dia terkena panas ya, atau terkena iklim tertentu ya panas, maka batuan itu akan mengembang. Gitu.
mengembang, kemudian ketika terjadi suhu yang beda di malam hari, maka dia menjadi mengkerut. Gitu. Jadi ketika ada mengembang, kemudian mengkerut, itu lalu terjadi batuan itu menjadi mudah lebih lunak gitu ya, atau mudah untuk terjadi rekahan ya. Hingga di situ memang tidak secara langsung, tapi ketika terjadi mengembang, mengkerut, lalu dia menjadi mudah untuk dimasuki air ya. Lalu terjadi proses secara kimiawi di dalam batuan ya. Nah, di situ yang pengaruh faktor klimatis itu penting sekali gitu. Di samping juga misalnya ada batuan yang kalau kita melihat di stalaktit ya sama ya itu ya. Di batuan yang tertetes air ya, air secara terus-menerus itu di bawahnya nanti dia akan menjadi berlubang gitu ya. Atau misalnya kita melihat di daerah yang pancuran juga ada juga yang batu itu terkena gesekan tetesan air terus-menerus dia menjadi merekah ya, atau menjadi pecah gitu ya. Karena masuknya pertama memang akan terjadi rekahan, kemudian air masuk ke dalam batuan dan kemudian terjadi proses kimiawi yang menyebabkan batuan itu menjadi lapuk. Gitu ya. Walaupun itu terjadi sangat pelan dan perlu waktu yang sangat lama sekali. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak ya. Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Tahap ini di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup ya. Kalau kita melihat di daerah dataran ya, ketika panas mengembang batuan kemudian mengkerut ketika malam hari dingin ya. Kemudian dia melunak lalu ada air masuk ke dalamnya lalu menyebabkan proses kimiawi. Nah, ketika ada tumbuhan baik tumbuhan tingkat rendah maupun tingkat tinggi berada di permukaannya, maka akar itu dia mampu mengikuti proses kimia di dalam batuan. Jadi akar itu masuk meresap di dalam batuan. Nah, itu lalu terjadi proses interaksi bahwa ketika akar masuk ke dalam batuan, maka proses kimiawi dan proses secara fisik terjadi terhadap pelapukan batuan itu. Kemudian pada tahap ketiga, batuan mulai ditumbuhi oleh tumbuhan perintis ya. Tumbuhan perintis itu ya ketika sudah batuan itu ada air di dalamnya, mulai terjadi proses kimiawi, maka tumbuhan perintis yang seperti lumut yang saya sampaikan tadi ya, tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah itu mulai berada di situ. Nah, tumbuhan rendah secara berangsur-angsur dia tipis kemudian menebal, kemudian membentuk di permukaan batuan itu menjadi lebih rapuh ya, kemudian mineral-mineralnya terlepaskan ya. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhnya. Di sini terjadi pelapukan secara biologis ya. Nah, disitulah proses kekuatan dari akar itu mampu melapukkan batuan yang keras ya. Itu terjadi proses. Jadi ada proses secara kimiawi, kemudian secara biologi itu terjadi. Kemudian di tahap akhir ya, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Itu terjadi tidak sekonyong-konyong ya, langsung tumbuh besar tidak. Jadi proses lumut menebal, kemudian akar lumut itu menembus lapisan batuan, kemudian makin tebal, pelapukan makin tebal, lalu terjadi ada penambahan di dalam permukaan tanah itu bercampur antara bahan organik dan mineral-mineral batuan di situ, lalu semakin tebal, lalu tumbuhan perintis itu nanti bersuksesi menjadi tumbuhan yang lebih tinggi, kemudian sampai pada klimaksnya adalah menjadi pohon-pohon yang besar ya. Nanti itu klimaksnya, walaupun itu dalam jangka waktu yang mungkin bisa ratusan tahun. Nah, di situ adalah pembentukan tanah ya, terutama ini kalau di bagian upland ya. Kemudian profil tanah itu adalah penampang vertikal tanah. Jadi kalau saya tadi di depan udah ada foto mengenai penampang vertikal ya, kita membelah tanah secara vertikal.
Penampang vertikal tanah yang terdiri atas horizon. Horizon itu disebut sebagai lapisan ya, lapisan-lapisan tanah. Maka dibedakan atas solum ya. Solum itu ada disebut sebagai horizon A maupun horizon B. Nanti akan terbagi ya, saya jelaskan di belakang nanti. Horizon tanah itu atau lapisan tanah itu ada horizon O di bagian atas, horizon A, horizon B, kemudian horizon C dan batuan ya. Kemudian ada bahan induk ya, horizon C dan bahan batuan induk ya. Bahan induk itu adalah batuan induk yang sedikit melapuk ya, artinya itu. Kemudian ada di paling bawah itu adalah R atau singkatan dari rock ya, atau batuan ya. Pada hutan lebat di atas horizon A sering dijumpai pada horizon O, tapi untuk di wilayah kita saat ini untuk menjumpai horizon O yang agak tebal itu sulit sekali, karena rata-rata untuk di Kalimantan untuk kita melihat hutan virgin forest itu sangat sulit sudah. Kita banyak melihat hutan-hutan yang sudah banyak terganggu ya, didominasi oleh sekarang ini jenis-jenis hutan tanaman ya. Jadi horizon O ini cenderung tidak terbentuk ya. Kemudian solum tanah itu didefinisikan sebagai horizon antara A dan B, di mana di horizon A dan B ini merupakan horizon tempat dirajainya perakaran-perakaran tanaman di situ ya. Kemudian kalau kita membuat profil tanah itu minimal, yaitu kita menggunakan panjang 2 meter, kemudian lebar 1 meter, dan kedalaman bisa 1 sampai 2 meter ya. Itu kalau kita melihat profil tanah itu ya. Itu kita harus menggali sedalam itu, sehingga mempelajari profil tanah itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Karena apa? Karena yang menggali tanah itu cukup berat ya, cukup berat dengan panjang kedalaman galian sampai mencapai 2 meter ya, kemudian panjangnya bisa mencapai 2 meter. Nah, itu agak menjadi PR yang cukup berat membuat profil tanah itu. Nah, kemudian proses pembentukan horizon-horizon akan menghasilkan benda alam baru yang disebut dengan tanah. Jadi ketika terjadi prosesnya secara pelan-pelan tadi itu membentuk horizon-horizon tanah, kemudian itulah yang disebut dengan bahan baru yang disebut dengan tanah ya, dengan proses pelapukan tadi ya. Bercampur antara mineral dan bahan organik bercampur, lalu dia membentuk horizon tanah. Oleh karena itu, sering disebut bahwa profil tanah itu adalah penampang vertikal dari tanah yang menunjukkan horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah tadi itu. Lapisan tanah tadi itu yang didefinisikan ke dalam horizon O ya, horizon O atau lapisan O, kemudian ada horizon di bawahnya itu horizon A, kemudian ada di bawahnya itu lapisan horizon B, kemudian horizon C, kemudian horizon R ya, atau rock ya. Untuk yang jenis pembagian lama itu ada disebut bagian atas itu ada horizon O, kemudian ada horizon A. Nah, di tengahnya itu ada namanya horizon eluviasi ya, atau disebut horizon E, kemudian horizon B, kemudian horizon C dan R ya. Sedangkan yang menyusun solum tanah itu atau daerah yang dirajai oleh perakaran tanah itu disebut dengan horizon A, dan E itu horizon eluviasi, kemudian horizon B. Nah, di situ kadang-kadang orang sering mengabaikan horizon E ini lalu disebut sebagai horizon A dan B, tetapi ada apa juga orang menyampaikan bahwa ada susunan 6 horizon, ada juga yang 5 horizon. Yang 5 horizon itu meninggalkan horizon E-nya. O, kemudian horizon A, horizon B, kemudian horizon C, dan R. Nah, di sini adalah untuk horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah yang tadi kita lihat gambarnya sekilas ya. Nanti ada beberapa contoh profil tanah yang kita sudah gali ya. Kemudian tanah yang telah berkembang dengan berbagai proses pembentukan tanah mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari banyak faktor ya, faktor-faktor yang membentuk tanah, yaitu bahan induknya, bagaimana topografinya, bagaimana kemudian organisme
bagaimana, kemudian iklimnya bagaimana, kemudian lamanya proses pembentukan tanah itu bagaimana. Nah, itu setiap perbedaan itu lalu membentuk sifat-sifat yang berbeda. Perbedaan sifat-sifat profil tanah seperti jenis dan susunan horizon, kedalaman volume tanah, kandungan bahan organik dan liat, kandungan air dan sebagainya itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang membentuk tanah itu sendiri. Perbedaan ditemukan tidak hanya antara daerah satu dengan daerah yang lain, tapi juga antara tempat yang berdekatan, terutama di daerah dengan faktor pembentuk tanah yang sangat beragam, kadang-kadang ditemukan tanah-tanah yang sangat berbeda sifat satu sama yang lain dalam jarak yang hanya beberapa meter saja. Jadi apa itu namanya, tanah itu kalau secara real ya, setiap kita menguji tanah di dalam jengkal yang berbeda itu memiliki kadar atau kandungan yang berbeda-beda, karena proses pembentukan tanah itu berjalan tidak secara serempak gitu ya. Dia berjalan secara pelan-pelan sehingga sifat-sifatnya menjadi berbeda, walaupun ada yang memiliki kemiripan lalu disatukan ya, ada yang memiliki kemiripan lalu disatukan kemudian atau di dalam kelompok tertentu ya. Tetapi survei tanah itu lalu tergantung pada kepentingannya. Oleh karena itu alasan orang menentukan berapa tanah yang harus disurvei, berapa persen tingkat survei tanah itu ditentukan oleh banyak faktor ya, terutama masalah biaya, kemudian masalah waktu dan lain sebagainya. Sehingga orang menyederhanakan dari survei tanah itu ya, harusnya tiap jengkal itu kita mengamati tanah itu secara teliti gitu ya. Oleh karena itu dikenal dengan kadang-kadang kalau di dalam satuan terkecil dari tanah itu disebut pedon ya. Pedon itu volume terkecil ya, tetapi cukup leluasa untuk mengkaji horizon tanah serta hubungan satu sama lain. Maka pedon itu secara lateral berbentuk membulat atau poligon segi 6 dengan luas 1 hingga 10 meter persegi. Nah, kalau kita melihat setiap pedon kita teliti, maka biaya yang dikeluarkan pasti banyak. Oleh karena itu, kita banyak pendekatan kepada ke arah polipedon ya. Polipedon untuk menyederhanakan dalam survei tanah ya. Artinya bahwa kalau secara real setiap jengkal tanah itu memiliki kandungan sifat yang berbeda-beda. Bahkan saudara mengukur pH di sini pH-nya berapa, kemudian ukuran di 1 meter berikutnya akan menunjukkan angka yang berbeda. Bisa kalau di sini 4,5 misalnya, bisa di sebelahnya itu 4,6, 4,7, atau kadang-kadang bisa juga 4,4 gitu ya. Atau kalau di sini misalnya 5,3, 5,4, bisa juga di 2 meter atau 3 meter bisa berkurang atau bisa lebih. Nah, itulah lalu pendekatan-pendekatan tentang sifat tanah itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Misalnya kita ingin meneliti, kita teliti dulu misalnya tanah itu berdasarkan geologinya misalnya, itu bisa juga. Jadi ada unit-unit lahan yang kita bentuk sesuai dengan kepentingan si peneliti itu sendiri. Karena saking kompleksnya tanah itu untuk dipelajari sebenarnya. Kumpulan dari lebih dari satu pedon yang sama atau hampir sama ya, atau hampir sama. Semuanya mempunyai sifat yang memenuhi syarat untuk dikelompokkan sebagai seri tanah tertentu, yaitu polipedon yang kira-kira memiliki pedon-pedon yang kira-kira memiliki sifat yang hampir-hampir sama itu dikelompokkan ya. Karena kalau persis sekali kemungkinan besar agak sulit ya. Tapi yang mempunyai kemiripan itu lalu dikelompokkan dalam satuan yang sama. Satu polipedon dibatasi oleh polipedon yang lain yang mempunyai perbedaan yang cukup nyata. Perbedaan tersebut ialah susunan horizon, sifat-sifat masing horizon seperti warna, tekstur, struktur, konsentrasi mineralogi, dan lain-lainnya. Luas minimal polipedon
2 meter persegi atau 2 pedon. Sedangkan maksimalnya tidak terbatas. Jadi itu sesuai dengan kepentingan si peneliti. Ya. Banyak juga karena untuk mengambil sampel tanah itu, lalu di generasi unit lahannya itu dibentuk misalnya berdasarkan kelas rereng misalnya, berdasarkan jenis tanah misalnya, kemudian berdasarkan tipe penutupan. Jadi orang mempelajari tanah itu sesuai dengan kepentingan si penelitinya itu sendiri ya. Karena penelitian tanah itu banyak dibatasi juga oleh biaya dan waktu ya. Nah ini sebagai ilustrasi awal ya kalau kita menggali tanah kemudian kita menempatkan ada di bagian atas itu horizon O ya jika ada ya, tapi sekarang agak sulit sekali horizon O itu mungkin di daerah yang hutannya lebat yang masih agak virgin itu banyak ada juga terbentuk horizon O. Ini hanya ilustrasi aja misalnya kemudian horizon paling atas disebut horizon, di bawah horizon O adalah horizon A ya. Kemudian ada horizon B itu horizon penimbunan atau iluviasi, disebut sebagai horizon iluviasi. Kemudian ada horizon C itu adalah horizon batuan induk yang sedikit melapuk dan paling bawah itu adalah batuan induk ya atau rock ya. Itu batuan induk yang belum melapuk. Jadi di dalam horizon O sendiri terbagi menjadi O1 dan O2 atau sisa tanaman asli dan sisa tanaman tidak terlihat. Tapi di daerah yang tergenang itu ada namanya O itu dibagi menjadi saprik, fibrik, saprik dan hemik dan saprik ya. Jadi paling atas itu disebut fibrik, kemudian tengahan disebut hemik dan yang paling bawah yang sudah jadi itu disebut saprik ya. Jadi kemudian di horizon A itu terbagi menjadi A1 ya. A1 itu karena dia berada di paling atas ya, maka banyak berwarna lebih gelap karena dia tercampur oleh bahan organik di permukaan tanah. Sehingga warnanya itu menyerupai warna bahan organik. Bahan organik itu kan lebih atau gelap ya, sehingga ada suatu istilah bahwa tanah-tanah yang berwarna gelap itu cenderung untuk kesuburannya lebih tinggi ya, karena dia mendekati warna bahan organik. Kemudian ada horizon A2 ya. A2 itu disebut dengan horizon pencucian atau horizon eluviasi. Eluviasi itu yaitu daerah tempat pencucian ya. Pencucian sehingga kalau horizon A ini lebih terang ya, lebih terang karena apa? Bahan-bahannya itu tercuci ke lapisan bawah gitu ya. Kemudian ada horizon A3, horizon peralihan dari A ke B ya. Kemudian ada di bawahnya adalah horizon B. Horizon B itu disebut ya sebagai horizon penimbunan. Kalau horizon A itu disebut sebagai horizon pencucian. Horizon B yang merupakan horizon penimbunan, yaitu ada dibagi menjadi 3. B1 itu peralihan dari horizon B ke A, kemudian horizon B itu adalah B2 yaitu adalah horizon iluviasi atau horizon penimbunan. Penimbunan dari mana? Dari material yang tercuci dari lapisan di atasnya atau horizon A di atasnya. Kemudian B3 itu adalah peralihan ke C, ke arah bahan induk tanah. Nah, di bawah horizon B ada namanya horizon C. Horizon C adalah bahan induk sedikit terlapuk. Ya. Kemudian yang paling bawah adalah batuan keras yang belum melapuk. Nah ini juga ilustrasi kalau kita sebut secara garis besar ya untuk horizon O di permukaan, cuman ini kan jarang ada ya kalau di zaman di daerah-daerah yang sudah terganggu itu horizon O itu sering tidak terlihat. Kemudian ada horizon A ya, di sini lebih cerah ya. Kemudian di horizon B tempat penimbunan, dan di bawahnya horizon C dan R. Maka solum tanah itu biasa didefinisikan sebagai horizon A dan horizon B, di mana solum tanah itu merupakan tempat perakaran tanaman itu berada ya. Kalau tanaman semusim mungkin dia hanya berada di horizon A di bagian atas, karena tanaman semusim untuk lahan-lahan pertanian ya itu biasanya menggunakan
10 sampai 20 cm aja di permukaan tanah. Tapi untuk jenis tanaman kehutanan itu bisa menjangkau sampai ke horizon B di bagian bawah, bahkan mendekati kepada horizon C ya. Karena apa? Pohon-pohon itu memiliki akar tunjang yang dalam ya. Kemudian akar serabutnya juga menjangkau cukup jauh. Di mana apa? Akar tanaman itu, panjang akar tanaman berbanding dengan lebar tajuknya. Jadi ada juga yang saya mengukur itu bisa akar itu bisa mencapai 8 sampai 10 meter ya. Itu karena saking panjangnya untuk akar untuk pohon. Nah, di sini pohon itu dia menjangkau ke lapisan dalam. Karena apa? Karena pohon harus menguatkan dirinya untuk menegakkan batang pohon yang cukup besar sehingga akar tunjang biasanya dalam sekali. Nah, oleh karena itu pohon-pohon itu tidak selalu membutuhkan nutrisi yang subur sekali karena pohon secara akumulatif daerah persebaran serapannya itu cukup luas ya. Beda dengan tanaman semusim ya. Tanaman semusim daerah untuk persebarannya, persebaran akarnya itu mungkin di keliling 20 cm atau 30 cm sehingga dengan kedalaman mungkin maksimal 20 cm sehingga kesuburannya itu harus memerlukan jumlah yang tinggi untuk bisa menghasilkan produksi yang cepat ya. Sedangkan di kehutanan akar tanaman bisa menjangkau sangat panjang sehingga sedikit-sedikit nutrisi yang diambil dari berbagai lapisan tanah itu bisa menumbuhkan pohon dalam jumlah yang dalam bentuk yang menjadi pohon besar ya. Walaupun maka waktunya cukup lama. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi juga tentang profil tanah ya. Jadi kalau akar tanaman bisa menembus sampai ke bawah ya. Tapi kalau tanaman semusim jarang ya, dia berada di lapisan atas saja ya, saya sampaikan tadi. Kemudian di setiap jengkal tanaman itu ada di setiap jengkal tanah ya, jangka itu ada pedon satuan atau pedon-pedon yang terkecil kemudian membentuk satu polipedon. Yang paling atas itu O ya, horizon O, A, kemudian ada E, ada EB, BE, BS, BT itu adalah horizon A maupun horizon B, kemudian C dan R itu secara garis besarnya ya, walaupun di dalamnya ada banyak tipe ya. Horizon O aja dibagi menjadi O1, O2 ya. Ada yang di horizon A dibagi menjadi A1, A2, A3, horizon B dibagi menjadi B1, B2, B3, dan C, kemudian horizon F. Nah, ini juga ilustrasi juga ya untuk horizon A, A1, kemudian horizon E, ya ini melibatkan horizon E yang tadi disebut dengan A2 tadi ya, horizon eluviasi ya. Dia sebetulnya terang di sini, maka digambarkan di sini lebih terang. Kemudian horizon B itu gelap digambarkan karena dia tempat penimbunan. Jadi karena horizon A itu merupakan horizon pencucian, maka biasanya horizon A itu lebih longgar ya. Lebih longgar atau lebih tidak padat. Karena apa? Karena horizon A itu tempat daerah untuk dicuci gitu ya. Kemudian yang B itu lebih padat ya, lebih padat karena apa? Dia berada pada daerah penimbunan. Kalau penimbunan itu kan lebih padat dia. Nah, karena daerah penimbunan itu maka warnanya biasanya lebih gelap. Sedangkan di atasnya yang tercuci itu lebih terang. Kalau kita membuat profil tanah secara vertikal, kalau kita tusuk pakai pisau atau pakai parang itu ya, itu horizontal itu lebih empuk dia. Lebih empuk karena dia banyak yang tercuci ya. Tercuci itu akibat dari ini ya, licing ya. Licing itu akibat dari air ya. Air kemudian mencuci material-material tertentu di dalam horizon A itu seperti ya beberapa unsur-unsur tertentu, kemudian bisa bahan organiknya di situ, kemudian dan lain sebagainya, liat, kemudian dan sebagainya. Kemudian tercuci ke bawah. Nah, di bawah
itu merupakan tempat penimbunan ya. Penimbunan sehingga karena penimbunan kalau kita tusuk menggunakan parang atau menggunakan pisau itu dia lebih tebal, lebih padat dia, lebih padat karena di sana tempat penimbunannya. Nah, oleh karena daerah penimbunan maka pohon-pohon itu banyak memanfaatkan akarnya pada atau merajai daerah horizon B ini. Karena apa? Di samping untuk menguatkan batang pohon juga untuk mengambil nutrisi yang banyak tertimbun di horizon B. Walaupun tanah itu lebih padat ya karena daerah penimbunan ya. Tapi akar tanaman mampu menembus untuk di daerah horizon B yang untuk mengambil nutrisi di sana. Kemudian akar tanaman ini bisa menjangkau ke arah daerah pelapukan ya di horizon C yang sedikit terlapuk, kemudian akar tanaman itu mulai menyentuh di bagian horizon C itu, mulai menyentuh untuk melapukkan daerah itu yang kemudian akan berkembang nanti menjadi penambahan material di dalam tanah ya sehingga volume tanah menjadi lebih tebal lagi. Sehingga kalau batuan induk itu batuan padu ya, batuan padu kalau di horizon C itu bahan induk yang sedikit melapuk itu sudah mulai pecah-pecah gitu ya. Nah, di situ akar dari horizon B berupaya untuk menembus atau melapukkan horizon C di bawahnya ya, walaupun itu berjalan sangat lama. Nah, oleh karena itu disitulah sebenarnya peran dari peran dari pohon untuk mempercepat proses pelapukan batuan di dalam tanah dan proses pembentukan profil di dalam tanah ya. Nah, ini contohnya adalah beberapa profil tanah yang ada ya. Kalau kita melihat lapisan-lapisannya berbeda itu merupakan lapisan berdasarkan dari selama proses pembentukan tanah. Kemudian ya ini di daerah, kalau yang tanah ini di daerah Jawa ya, di daerah Ngawi ini. Nah, ini di daerah Kalimantan ya. Ini Kalimantan yang terdapat batuan kapur, di atasnya melapuk pelan-pelan dan ternyata ada beberapa lapisan yang hitam ya, kemudian ini lebih subur sekali, kemudian di bawahnya adalah lapisan batu yang padat, batuan kapur ini daerah Pengaron ya, daerah Tapin ya. Tapin kita gali daerah Tapin. Kemudian ada juga di daerah pada daerah yang lebih rendah ya, tapi bukan daerah genangan, itu memiliki volume yang lebih dalam ya. Horizon O ya, horizon paling atas ya, horizon O. Horizon ini ditemukan di lahan kering terutama pada daerah hutan yang belum terganggu tanahnya. Horizon O dapat dibagi atas O1 ya. O1 itu masih berbentuk asli sisa tanaman yang masih jelas kelihatan. O2 misalnya horizon terbentuk asli sisa tanaman yang sudah tidak bisa kelihatan lagi. Kalau kita masuk ke hutan di Kalimantan Tengah itu masih beberapa virgin forestnya masih ada ya, hutan yang asli. Jadi kalau horizon lapisan organiknya atau vegetatif bahan organik itu tebal sekali. Dan itu mohon maaf itu pacetnya banyak ya, hewan pacet itu banyak sekali. Itu kalau kita melihat, saya pernah masuk di Sarpatim ya, PT Sarpatim, kemudian itu juga ada hutan yang dulu beberapa tahun yang lalu ya, sekitar ya 5 tahunan yang lalu itu masuk ke sana itu masih ada yang tebal itu horizon O-nya ya. Ada di bagian atas itu masih, terutama bagian atasnya itu pasti daun-daun yang masih kelihatan segar dan jelas sekali. Kemudian di bawahnya sudah mulai terlapuk. Nah, di Kalimantan itu horizon O ini berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan kayu di hutan Kalimantan, hutan tropika ya. Karena hutan tropika, hutan Kalimantan itu tanahnya dirajai oleh tanah-tanah ultisol ya. Ult itu tua, sol tanah-tanah tua. Tanah tua itu dirajai oleh mineral kaulinit atau 1:1 yang memiliki kesuburan yang tidak begitu subur sekali ya. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan kayu itu atau tanaman hutan itu sangat
tergantung dari suplai vegetatif tanaman di atasnya ya. Sehingga kerusakan hutan tropika itu sulit sekali untuk dikembalikan atau perlu energi yang cukup kuat untuk mengembalikan menjadi hutan kembali. Karena apa? Karena kesuburan dari mineralnya itu sudah rendah ya. Jadi tergantung dari vegetatif yang di atasnya. Loh, kenapa tidak subur tetapi pohonnya kok besar-besar gitu ya. Kalau kita melihat meranti di Kalteng ya, saya pernah menjumpai meranti di Kalteng dengan diameter 2,5 meter ya, diameternya itu sampai 2,5 meter. Itu pernah di daerah Tumbang Manggu. Itu bukan karena tanahnya subur semata-mata, tidak, tapi karena proses pembentukan pohonnya itu cukup lama gitu, cukup lama. Jadi ketika cukup lama kemudian menebang itu sebentar ya, sebentar untuk mengembalikan lagi setelah terjadi kerusakan itu perlu waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, sistem yang digunakan di kehutanan biasanya dengan menggunakan tebang pilih. Tebang pilih itu sebenarnya benar sistemnya, yaitu memilih pohon-pohon yang berdiameter tinggi, ya, yang atau di atas 60 up, yang lainnya menjadi pohon inti yang kemudian ditebang. Itu dalam 1 hektar, itu biasanya hanya ditebang sekitar 8 saja itu. Yang lainnya menjadi pohon inti yang nanti 10 tahun kemudian akan ditebang kembali karena dia sudah menjadi lebih besar gitu ya, menjadi pohon yang siap tebang gitu ya. Tetapi kenyataan di lapangan tidak begitu. Nah, ketika jalan masuk, lalu akses masuk, lalu tidak lagi baik itu perusahaan ataupun orang lain, yaitu banyak yang memanfaatkan sumber daya kayu karena apa? Aksesnya ada gitu ya. Nah, sehingga kerusakan di hutan tropika menjadi besar gitu ya, karena ada jalan akses yang dibuat itu. Nah, itu yang menjadi kerusakan itu menjadi lebih cepat terjadi di hutan tropika basah di Kalimantan ini. Nah, kemudian untuk di daerah rawa-rawa, kita melihat horizon O itu seperti saya sampaikan di atas tadi ya, itu ada 3 tipe, yaitu horizon O yang paling atas disebut fibrik ya. Fibrik itu masih berupa sisa-sisa tanaman masih terlihat asli gitu ya, fibrik atau disebut OI. Kalau di tanah gambut itu biasanya disebut dengan histosol. Histo itu artinya jaringan ya, sol itu tanah. Tanah yang terbentuk dari jaringan tanaman. Kemudian ada di bawahnya lapisan OI, ada namanya OE, yaitu adalah bahan hemik ya. Tanaman tidak terlihat jelas ya. Kandungan bahan organik kasar 1/6 sampai 3/4 volume. Itu bahan hemiknya. Jadi masih ada tanaman-tanaman yang belum terurai bagus ya. Sehingga masih ini ya, masih kelihatan dia belum lembut total gitu ya. Tapi sudah tidak dibedakan lagi mana ini daun belangeran, mana ini daun ini belum sudah nggak bisa dibedakan lagi. Kalau di OI itu masih bisa dibedakan. Oh, ini daun galam misalnya, ini daun belangeran masih bisa ya. Masih terlihat jelas lah gitu. Kemudian kalau yang OI ini enggak terlihat lagi. Tapi belum sempurna terlapuk gitu ya. Kemudian yang paling bagus adalah OA gitu ya. Bentuk asli tanaman tidak lagi terlihat. Jadi dia melihat kandungan bahan organik kasar kurang dari 1/16 ya. Disebut dengan bahan saprik ya, disebut saprik. Ini kita melihat di dalam penampang vertikal untuk lahan gambut ya. Ini kita gali. Ini kalau musim kemarau ya, musim kemarau karena ini bahan dari vegetatif yang mudah terbakar, maka kalau kemarau airnya itu nggak ada, kering ya, itu mudah sekali terbakar ya. Lalu pertanyaannya, apakah ada kebakaran alam di Indonesia? Itu nggak ada. Kebakaran di Indonesia itu kecuali di tumpukan batu bara yang kena hujan itu kan panas ya, panas luar itu bisa terjadi kebakaran di dalam tumpukan batu bara. Tapi kalau di secara lain di tempat yang lain itu tidak ada karena misalnya dari petir terjadi di Indonesia itu pasti diikuti dengan hujan. Nggak ada petir nyelonong seperti di luar negeri, itu nggak ada ya. Di kita itu petir terjadi ketika hujan. Jadi nggak ada misalnya kebakaran secara alam lalu membakar lahan gambut, nggak ada.
Jadi lahan itu terbakar ya karena faktor eksternal ya. Itu pasti sudah faktor eksternal karena ya itu tadi untuk di Indonesia tidak terjadi itu kebakaran yang secara alamiah ya, alamiah. Misalnya gesekan daun-daun menjadi api, enggak bisa. Petir lalu menyebabkan menjadi api. Itu kalau di luar negeri mungkin bisa ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Kalimantan ini apalagi ya, petir muncul ketika hujan. Jadi ketika menyambar batang pohon ya diikuti hujan, jadi nggak akan terbakar gitu. Nah oleh karena itu hati-hati sekali untuk di daerah gambut ini ya, karena gambut ini ketika kering seperti kayu yang kering ya, sehingga ketika tersulut api sedikit aja dia menjadi kebakaran di bawah permukaan, memadamkannya setengah mati itu. Harus disontek pakai stik-stik macam-macam itu aja belum tentu bisa padam gitu ya. Karena kebakaran di bawah permukaan. Coba bayangkan kedalaman gambut di daerah tempat kita aja di kubah gambut itu sampai 2 meter. Dipadamkan di atas 2 meter di bawah masih terbakar dia. Nah, itu sangat lama sekali. Oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk mengelola lahan gambut itu agar menjadi utuh karena di sanalah sumber sebenarnya sumber nutrisi sumber bahan organik yang sangat besar ya. Ketika hujan dia tempat menyimpan air yang cukup hebat gitu ya. Nah di sini yang paling penting untuk disimak untuk horizon O-nya ya. Kemudian ada disebut horizon A ya. Horizon A itu merupakan horizon di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan organik dan bahan mineral. Merupakan horizon yang proses eluviasi ya. Eluviasi itu proses pencucian unsur-unsur hara dan bahan halus seperti lempung ya. Itu pencucian itu diakibatkan oleh adanya air. Horizon ini dibagi atas 3 bagian yaitu ada A1 ya. A1 itu bagian atas yaitu bahan mineral campuran dengan humus berwarna gelap. Itu bagian atas. Kemudian ada horizon A2 di mana terdapat pencucian atau disebut dengan leaching ya. Leaching itu pencucian atau disebut dengan eluviasi. Maksimum terhadap lempung, Fe dan bahan organik. Jadi itu tercuci ke bawah itu. Tercuci aliran air kemudian tercuci ke bawah. Kemudian A3 itu peralihan dari ke B ya, tapi lebih menyerupai A. Jadi ini di horizon A seperti ini. Kemudian ada horizon B ya. Horizon B itu disebut sebagai horizon penimbunan atau biasa disebut dengan horizon eluviasi ya. Penimbunan dari mana? Penimbunan bahan-bahan tercuci dari horizon A. Bahan apa tadi ya? Lempung ya, bahan organik dan bahan-bahan yang lainnya. Ada Fe dan lain-lain. Kemudian ada disebut juga B1. B1 itu peralihan dari A ke B tapi lebih menyerupai horizon B. Kemudian ada B2 yaitu horizon penimbunan ya. Ini tempat pertimbunnya semua. Maksimum lihat ya Fe dan Al oksida kadang-kadang juga bahan organik. Makanya di situ lebih padat ya karena dia merupakan daerah penimbunan. Kemudian ada horizon B3 yaitu peralihan ke C tetapi lebih menyerupai B. Nah, horizon A dan B ini adalah saya sampaikan berkali-kali bahwa daerah yang dirajai oleh perakaran tanaman. Kemudian ada horizon C. Horizon C merupakan horizon yang masih sedikit mengalami pelapukan. Kemudian horizon C ini biasa disebut dengan horizon isovolumetrik ya. Yaitu horizon di mana volume batuan belum mengalami perubahan tapi berat jenis batuan telah mengalami perubahan akibat adanya unsur-unsur penyusun batuan yang keluar dari batuan induk. Ya, kalau kita keluar dari batuan induk, maka akan menambah unsur-unsur hara di dalam tanah ya. Karena nanti akar tanaman dari horizon A dan horizon B, maka dia juga akan mulai menyentuh di bagian bahan induk sedikit terlapuk atau horizon C itu. Sehingga di bagian permukaan horizon C yang berbatasan dengan horizon B, maka dia akan melapuk, membentuk lapisan, menambah lapisan horizonnya. Nah, disitulah proses pembentukan tanah secara terus-menerus
berjalan, bahkan sampai sekarang pun berjalan. Kemudian ada horizon R ya, atau batuan keras yang belum dilapuk atau tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Kemudian ada horizon E ya, horizon E itu yang disebut dengan horizon eluviasi. Kalau kita bisa aja kita bagi menjadi 6, tadi saya sampaikan, bisa juga membagi menjadi 5. Asal semuanya ada penjelasannya gitu ya, penjelasannya. Horizon di mana terjadi pencucian maksimum terhadap ilat FeAl bahan organik berwarna lebih pucat ya, karena atau terang ya, sebenarnya warnanya lebih terang karena apa? Karena dia tercuci, bahannya tercuci, jadi lebih longgar. Horizon peralihan juga dapat kita temukan ya. Horizon AB, horizon peralihan dari A ke B tapi lebih menyerupai A. B ke A, horizon peralihan dari A ke B tapi lebih menyerupai B. Kemudian ada BC, horizon peralihan dari B ke C tapi lebih menyerupai B. Nah, ini adalah horizon-horizon peralihan ya. Kemudian kalau memang di lapangan kadang-kadang kita sulit membedakan horizon A1, A2, A3, kemudian B1, itu agak lebih harus jeli kita untuk mengamati itu horizon pembagian secara detail sendiri. Apa kegunaan profil tanah itu? Yang pertama adalah untuk mengetahui kedalaman lapisan olah ya. Lapisan olah tanah itu seberapa sih sebenarnya? Kalau misalnya untuk pertanian ya cukup di horizon A cukup gitu. Di permukaan lapisan olahnya cukup. Tapi untuk kebetulan kehutanan itu tidak memerlukan lapisan olah yang cukup intensif. Tanaman kayu itu kan asal pertama lubang tanam dibuat agak dalam, kemudian dikasih tambah nutrisi pada awalnya, maka dia cepat sekali untuk menembus sampai ke lapisan bawah dan tumbuh dengan besar itu sangat mudah dia. Karena apa? Karena dia tidak dituntut produksi dalam waktu cepat gitu. Jadi kayu itu berbeda perilakunya dengan cara menanam tanaman semusim di pertanian, itu berbeda sekali. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kelengkapan atau diferensiasi horizon pada profil ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui warna tanah. Nah, ini yang paling penting untuk kegunaan profil tanah itu sendiri. Nah, kemudian kadang-kadang ya di dalam tanah itu juga kita menemukan horizon peralihan yang terdiri dari 2 horizon utama, misalnya akibat salah satu horizon menyusup ke dalam horizon yang lain. Untuk horizon seperti ini, simbol khusus perlu diberikan dengan garis miring di antara 2 simbol horizon yang bersangkutan. Ada horizon E garing B ya. Itu ada horizon peralihan terdiri dari horizon E dan horizon B. Volume horizon E lebih banyak daripada horizon B. Itu di lapangan kadang-kadang kita menjumpai seperti itu. Kemudian horizon B garing E, itu peralihan dari horizon B dan horizon E, tapi volume horizon B lebih banyak daripada horizon E. Kemudian ada horizon B garing C, itu horizon peralihan terdiri dari horizon B dan horizon C, volume horizon B lebih banyak daripada horizon C. Bagaimana kalau daerah Ngawi itu ya? Ngawi itu daerah Jawa ya, Jawa itu kalau kita musim kemarau itu terjadi bengkahan sampai lebarnya hingga 10 cm misalnya. Itu bisa dalamnya bisa 1 meter, 1,5 meter itu dalamnya itu. Nah, itu ketika hujan pertama maka lapisan atas itu masuk ke dalam atas sana ya, di bawah sana ya, maka disebut dengan vertik ya. Berarti membalik ya. Jadi dari permukaan untuk menutup rekahan itu yang permukaan bisa ke lapisan bawah sana. Nah, kemudian ada beberapa nama lama dan nama baru ya yang di dalam horizon atau di dalam pedon tertentu yang terdiri ada lapisan-lapisan atau horizon tanah ya. Nama lama itu horizon O, maka nama barunya sama, yaitu horizon organik yang selalu jenuh air atau tidak pernah jenuh air, kandungan bahan organiknya kurang dari 20% pasir atau 30% liat. Jadi horizon organik, cuman di horizon organik ini kalau di sekarang ini hampir jarang kita menemukan kecuali di hutan alam yang bagus ya, tutupan vegetasinya ya. Itu bagus sekali. Kalau di mandi angin itu ada yang sudah membentuk lapisan ini ya, lapisan horizon O ya, terutama di daerah arboretumnya KHDTK kita ini di Mandi Angin itu sudah mulai itu.
Nah, itu karena pohonnya besar-besar, kemudian vegetasi di permukaan tanah tumpukannya tebal sekali. Nah, itu sudah mulai ada. Kemudian ada O1 ya. Kalau dulu lama itu namanya O1, maka sekarang namanya OI dan OE. Tingkat dekomposisi bahan organik kasar atau fibrik atau sedang atau hemik. Kemudian ada O2 yaitu OA dan OE. Tingkat dekomposisi bahan organik halus, saprik atau sedang hemik. Jadi ada OI, OE atau OA, OE. Ini di nama baru ya. Kemudian ada A1, nama lama A1, nama barunya itu adalah A. Horizon mineral di permukaan, campuran bahan mineral dan bahan organik. Kemudian ada A2 itu disebut sebagai horizon E ya, horizon eluviasi maksimum ya. Saudara bisa aja menggunakan yang lama atau yang baru, tapi penjelasannya harus sama ya, harus jelas saja gitu. Kemudian A3 itu ada horizon AB, yaitu peralihan dari A1 atau A ke B lebih menyerupai A1 ya. Kemudian EB ya, peralihan dari A2 atau E ke B lebih menyerupai A2 atau E. Kemudian ada lama itu ada B1, yang baru sekarang adalah BA, peralihan dari A1 ke B lebih menyerupai B, atau BE peralihan dari A2 atau E lebih menyerupai B. Kemudian ada B2 ya, B2 itu kalau yang lama namanya B2, yang baru itu namanya BT, horizon iluviasi atau penimbunan liat. Kemudian ada BS, horizon iluviasi Fe Al atau sesquioxida ya, sesquioxida. Kemudian ada BH, horizon iluviasi humus, itu dibeda-bedakan lagi nih. Kemudian ada BO, konsentrasi penimbunan relatif sesquioxida FeAl karena Si tercuci. Jadi ini ada BT, BS, BH, BO, BW. BW terdapat perubahan alterasi dari bahan induk, ya, misalnya terbentuknya mineral liat, oksida dibahas sehingga warna menjadi lebih merah, terbentuk terstruktur tanah granuler atau gumpal ya. Kemudian ada BSS atau blok C, prismatik dan lain-lain. Ini kalau yang baru namanya ini ya. Terdapat bidang kilir atau silicansite ya akibat gesekan agregat tanah pada tanah yang mengambang atau bila basah dan mengkerut bila kering. Itu ada B2 dibagi menjadi beberapa item ini. Kemudian ada B3 ya. B3 itu ada sebutannya kalau lama, kalau barunya itu BC, peralihan dari B ke C lebih menyerupai B, dan CB, peralihan dari B ke C lebih menyerupai C. Kemudian kalau yang lama namanya C, yang baru juga namanya C. Kemudian ada yang lama namanya R atau D, yang baru sekarang namanya ada R atau rock atau batuan induk keras ya. Nah, ini adalah nama horizon aja, lapisan-lapisan yang baik itu nama lama, nama baru, saudara bisa aja menjelaskan masing-masing. Nah, kemudian pada bab ini tolong saudara ini ya, saudara jelaskan mengenai profil tanah, kemudian jelaskan kembali ya mengenai profil tanah, kemudian mengenai horizon tanah, kemudian mengenai keterangan tentang horizon tanah ya, jenis-jenis lapisan-lapisan tanah itu apa aja, kemudian baik tata nama lama maupun tata nama baru. Saudara harus menjelaskan kembali ya. Kemudian di proses pelapukan batuan dan mineral ya, yang itu yang membentuk menjadi tanah ya. Tanah dapat berasal dari batuan keras ya. Batuan itu ada 3 kemarin ya, ada batuan beku, ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorfosa. Induk batuannya itu ya batuan beku. Batuan beku bisa menjadi batuan sedimen, kemudian kalau terlapuk ya, batuan beku terlapuk mengendap di suatu tempat, lalu dia membentuk batuan sedimen. Kemudian batuan beku juga bisa menjadi batuan metamorfosa, ataupun batuan sedimen juga bisa menjadi batuan metamorfosa. Tanah berasal dari batuan keras yang melapuk atau dari bahan-bahan yang lebih lunak dan lepas seperti abu vulkan. Dengan proses pelapukan, maka permukaan batuan yang keras, ini sudah saya jelaskan tadi ya, menjadi hancur dan berubah menjadi bahan yang lunak disebut dengan regolit.
Selanjutnya melalui proses pembentukan tanah, bagian atas regolit berubah menjadi tanah. Maka regolit adalah bahan-bahan lepas di atas batuan yang keras ya. Pelompokan terjadi pada batuan yang keras maupun pada mineral-mineral yang terdapat pada regolit, termasuk abu vulkan, bahan endapan baru, dan lain-lain. Maka di dalam proses pelapukan batuan terdapat tiga pelapukan, yaitu ada pelapukan secara fisik ya, kemudian ada pelapukan secara biologi mekanik, dan ada pelapukan secara kimia. Itu ada tiga. Nanti kita jelaskan ya. Untuk pelapukan secara fisik ya, pelapukan secara fisik yang terpenting akibat naik turunnya suhu dan perbedaan kemampuan memuai ya, bukan memulai tapi memuai atau mengembang dan mengerut dari masing-masing mineral. Maka di daerah dingin bila airnya masuk dalam batuan berubah menjadi es akibat suhu yang sangat rendah. Maka karena volume es lebih besar daripada volume air juga dapat menyebabkan pecahnya batuan-batuan. Pengangkutan batuan yang dari suatu tempat lain oleh air hujan juga dapat menyebabkan pelapukan batuan secara fisik. Ya, contoh misalnya di daerah lereng gunung, kemudian batuan ketika hujan deras membawa material batu menggelinding. Ya, menggelinding itu kan terjadi destruksi batuan itu sendiri ya. Sehingga batuan dari atasnya lincip ketika terjadi gelindingan itu, lalu dia dalam proses pengangkutan itu mengalami pelapukan secara fisik ya. Nah, itu bisa terjadi. Yang paling banyak untuk pelapukan fisik ini saudara juga bisa melakukannya. Seperti apa misalnya? Saudara menggosok batu akik itu kan sebenarnya saudara membantu secara fisik itu, melapukkan batuan itu. Menggosok batu ya, kemudian masah, kemudian itu sebenarnya ikut melapukkan batuan secara fisik ya. Nah, itu pelapukan secara fisik. Jadi dia misalnya dulu ada batuan beku yang keluar dari lereng Merapi, kemudian terjadi mungkin keluar dari batuan beku itu tidak beraturan itu. Nah, ketika muncul di permukaan bertemu dengan udara kemudian membeku dan terjadi penggelindingan terus-menerus ya ke bawah ya. Itu lalu batuan itu bisa menjadi bulat-bulat gitu, lalu yang runcing-runcingnya itu sudah terlepas menjadi terlapuk secara fisik ya. Kemudian ada pelapukan secara biologi mekanik ya. Itu yang kita jelaskan tadi, akar-akar yang masuk ke dalam batuan melalui retakan-retakan batuan dapat terus berkembang dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan batuan tersebut. Jadi batuan yang keras kemudian ketika masuk akar ke dalamnya ya, maka dia akan membantu merekahkan batuan itu ya. Sel-sel akar yang berkembang dapat menimbulkan kekuatan lebih dari 10 atmosfer sehingga tidak mengherankan kalau batuan dapat menjadi hancur akibat perkembangan akar di dalamnya. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini ada gambar yang saya ambil di KHDTK ya. Di bagian puncak benteng itu. Akar-akar itu bisa masuk ke dalam batuan ini. Kemudian dia merekahkannya. Merekahkan ketika ada celah sedikit aja akar tanaman itu dia mampu masuk ke dalam celah-celah batuan yang akhirnya dia melapuk sehingga tanah itu menjadi lebih tebal gitu. Nah, pelapukan secara kimia dapat dibedakan menjadi hidrasi dan dehidrasi. Hidrasi adalah reaksi kimia di mana molekul air terikat oleh senyawa-senyawa tertentu. Misalnya CaSO4 ya, kalsium sulfat bertemu dengan H2O maka dia menjadi CaSO4 2H2O. Nah, ini tergantung valensinya gitu ya. Kemudian ada dehidrasi ya, hilangnya molekul air dari senyawa-senyawa tertentu. CaSO4 2H2 itu ada 2H2-nya, kalau dilepas H2O-nya maka tinggal CaSO4. Ca2 positif, SO4 2- bergabung. Jadi kemudian 2H ini kita melihat di valensinya ya. Kalau kita melihat ada golongan SPU itu kan ada valensi unsurnya ya. Kalau Ca ini 2 positif, SO4 2-, kemudian 2H positif. Supaya genap reaksinya ini, maka ini tergantung dari valensinya. CaSO2 plus H2O, maka untuk jumlahnya supaya seimbang maka 2H2O.
Nah, maka di dalam valensi kalau kita melihat ada golongan alkali ya. Golongan sistem periodik unsur itu ada golongan 1A ya. 1A itu mempunyai valensi +1 ya. Jadi hidrogen ya. Kalau kita menghafalkan cara jauh saya dulu di zaman kecil saya itu ya, tapi itu di tiap daerah berbeda-beda. Golongan alkali ya. Alkali itu misalnya hidrogen ya, litium, natrium, hati Lina nangis karena Raden bagusnya cinta sama Farida misalnya. H positif Li, Na, Kr, Rb, Cs, Fr ya. Ini menghafalkan gitu. Hati Lina nangis karena Raden bagusnya cinta sama Farida. Itu golongan alkali. Bisa juga dengan alkali tanah misalnya. Itu ada golongan 2. Itu 2 positif. Contohnya Mg 2 positif, Ca 2 positif, Sr 2 positif, Ba dan Rs. Itu kita hafalkan aja. Kalau di Jawa ini ya, mohon maaf ya. Bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Nah, itu sudah hafal itu golongan 2. Oh, golongan 2 itu ya positif 2. Kemudian golongan 3 misalnya kita lihat golongan boron ya. Itu 3 positif ya. Bal, Ga, Inti. Kemudian ada golongan 4A seperti golongan karbon ya. Kita hafalkan aja golongan karbon, cinta si gendut senang puber ya. Di sini bisa C, Si, Gn, Sn, Bb. Ini menghafalkannya silakan aja, itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau golongan nitrogen ya, golongan nitrogen itu N ya, fosfor. Nana pengen asem sambil bilang, misalnya gitu, dihafalkan begitu bisa. Kalau golongan oksigen misalnya ya, golongan O, oksigen, kemudian sulfur ya, orang sinting senang telepon polisi. Nah, itu kan kita menghafalkan gampang gitu ya. Kemudian ada golongan 7A ya, ada fluor ya, klor, kemudian fem celanamu biru indah antik misalnya gitu. Cara menghafalkan begitu. Kemudian golongan gas mulia ada He, helium, kemudian Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Ini menghafal gampang aja. He, Ar, pupuk, renion. Itu cara menghafalkannya supaya hafal sistem periodik unsur ini. Jadi ini dari zaman saya kecil sampai sekarang saya hafal itu. Karena ya itu tadi menghafalkan dengan cara sendiri-sendiri. Silahkan dengan kalian memodifikasi sendiri juga. Kemudian ada oksidasi reduksi ya. Oksidasi adalah suatu proses di mana elektron-elektron atau muatan listrik negatif menjadi berkurang, teroksidasi misalnya. Jadi muatan elektronnya itu menjadi berkurang atau meloncat ya. Reduksi berarti penambahan elektron. Oksidasi berlangsung baik bila oksigen cukup tersedia, sedangkan reduksi akan berjalan bila tidak ada oksigen pada tanah yang tergenang. Ferro akan menjadi Fe ya. Fe2 positif akan menjadi Fe3 positif ya. Kemudian atau Fe itu oksidasinya ya. Kemudian ada reduksinya dari Fe itu menjadi ferro. Ini reduksi ya. Jadi ini tereduksi ya, maka Fe ya, Fe3 positif itu Fe, kemudian menjadi ferro, Fe2 positif. Oksidasi merupakan proses disintegrasi yang penting pada mineral-mineral yang mengandung besi ferro seperti biotit, ya, glaukonit, hornblende, piroksin, dan lain-lain. Karena perubahan ukuran dan muatan dari ferro ke Fe ya, dari Fe2 positif menjadi Fe, Fe3 positif, maka mineral-mineral menjadi mudah hancur. Jadi kalau ada baik itu masuknya elektron maupun loncatan elektron itu juga menyebabkan proses pelapukan berjalan gitu ya. Reduksi dapat mengubah besi Fe menjadi ferro yang sangat mudah bergerak ya, atau mobil ya. Dalam bentuk ini besi dapat hilang dari tanah kalau pencucian air terjadi. Bila tidak tercuci bersih, ferro akan bereaksi dengan sulfur membentuk sulfida atau senyawa lain sehingga terjadi warna hijau kebiruan yang khas untuk tanah tereduksi. Nah, pelajaran mengenai besi ini penting sekali ya. Mengenai penting sekali oksidasi reduksi ini berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Bagaimana mengakali kalau tanah tergenang,
pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Nah, lalu bagaimana cara mengakalinya supaya racun-racun di dalam tanah itu menjadi berkurang? Nah, itu misalnya dengan proses pengaliran yang bagus. Nah, itu juga dipikirkan agar tanaman itu menjadi bagus gitu ya. Kemarin saya mendapatkan di daerah Muara Teweh ya tentang reklamasi lahan bekas tambang. Ternyata karena faktor genangan lalu menyebabkan pertumbuhan tanaman sengon itu menjadi terhambat gitu ya. Karena sengon juga tidak menyukai daerah yang terendam air, tergenang air sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat atau akar tanaman menjadi busuk ya. Dan itu menyebabkan kematian yang cukup besar di daerah yang mengalami pengendapan atau genangan yang tinggi untuk tanaman sengon. Tapi bisa juga dicoba dengan jenis tanaman lain nih, bisa juga. Tapi kemarin kasusnya adalah tanaman sengon yang banyak mengalami kematian sehingga setelah kita cek ternyata pada lapisan 5 cm sudah mengandung jenuh air. Nah, itu perlu dilakukan perbaikan drainase tanahnya. Hidrolisa terjadi karena adanya penggantian kation-kation dalam struktur kristal oleh hidrogen sehingga struktur kristal rusak dan hancur ya. Kemudian felspar tambah hidrogen ya, dia akan hanya akan masuk ke menggantikan K-nya yang keluar ya, kaliumnya keluar. Nah, proses ini kan penggantian ini kan menyebabkan unsur-unsur tertentu keluar dari struktur batuan ya, lalu keluar dan itu menghasilkan unsur-unsur hara tertentu. Kemudian pelarutan solution, pelarutan terjadi pada garam-garam sederhana seperti karbonat, klorida, dan lain-lain. Kalau kita punya karbonat ditambah H2H positif, maka Ca-nya akan terlempar keluar ya, sehingga H positifnya mensubstitusi Ca ya, Ca-nya 2 positif. Kalau hidrogennya 1 positif tadi di golongan alkali ya, hati, lina, nangis tadi kan, ya H1, maka dia harus memerlukan 2H untuk bisa menyeimbangkan senyawanya sehingga Ca2 positif keluar dia. Nah, keluar ini masuk di dalam jarak jerapan yang bisa diserap oleh tanaman. Kalau udah dalam kondisi terlarut begini bisa diserap oleh tanaman. Nah, pembentukan profil tanah ya. Proses pembentukan tanah menyangkut beberapa hal, yaitu penambahan bahan-bahan dari tempat lain ke tanah ya. Penambahan bahan-bahan dari tempat lain ke tanah, misalnya penambahan air hujan. Air hujan itu juga menambah embun, O2, N, Cl, S, dan CO2 dari atmosfer dan curah hujan, bahan organik dari sisa tanaman atau hewan, bahan endapan, dan energi dari sinar matahari. Ini penambahan bahan-bahan ya. Kemudian ada kehilangan, selain penambahan juga ada kehilangan. Kehilangan bahan-bahan yang ada di tanah, misalnya kehilangan air melalui penguapan. Ya, penguapan itu ada di permukaan tanah, kemudian di pohon itu juga ada penguapan ya, evapotranspirasi. Kalau di transpirasi, kalau di penguapan di lahan itu evapotranspirasi. Itu ada kehilangan air dari macam-macam. Ada yang air di lahan itu menguap, nah itu penguapan ya, evapotranspirasi. Kemudian kehilangan N melalui proses denitrifikasi, kehilangan C sebagai CO2 karena dekomposisi bahan organik. Sebagai CO2 karena dekomposisi bahan organik dalam kondisi oksidatif atau kering, atau sebagai CH4 dalam kondisi reduktif atau tergenang. Kehilangan tanah karena erosi, kehilangan energi karena radiasi. Nah, itu kehilangan. Tapi banyak tertentu kehilangan karena erosi ini cukup signifikan ya. Karena kalau misalnya lahan itu tererosi kuat ya, kecuali lahan hutan. Kalau lahan hutan erosinya kecil sekali, kalau dikonversi itu 0,01 ya, jadi sangat kecil sekali. Tapi kalau di lahan terbuka, erosi tanah ini pengaruhnya terhadap kehilangan bahan-bahan di tanah sangat besar sekali. Bahkan kalau terkikis ya, terkikis tanah itu terkikis, lalu material tanah yang subur itu jadi hilang. Nah, oleh karena itu ini erosi tanah menjadi ini ya poin pokok ya dalam perlindungan atau konservasi tanah. Seperti juga misalnya daerah reklamasi lahan ya. Ketika lahan itu ditumpuki habis ditambang batu baranya atau yang lainnya ya,
kemudian ditumpuk batuan induk di permukaan, kemudian dilapisi tanah bagian atas. Kalau tidak segera dilakukan treatment, maka tanah bagian atas itu mengalami erosi ya. Erosi, lalu yang tertinggal hanya batuan induk yang di bawahnya, ya akhirnya tidak subur gitu. Perubahan bentuk, misalnya perubahan bahan organik asal menjadi humus, penghancuran pasir menjadi debu dan lalu liat, pembentukan struktur tanah, pelapukan mineral dan pembentukan mineral liat, pembentukan konkresi. Kemudian pemindahan solum tanah, misalnya pemindahan liat, bahan organik, FeAl dari lapisan atas ke lapisan bawah, atau biasa disebut dengan leaching ya. Pemindahan unsur hara dari lapisan bawah ke lapisan atas melalui siklus kegiatan vegetatif. Pemindahan tanah dari bagian lapisan bawah ke lapisan atas atau sebaiknya melalui kegiatan hewan seperti tikus, rayap, dan sebagainya. Pemindahan garam-garam dari lapisan bawah ke lapisan atas melalui air kapiler. Nah, ini sebenarnya proses yang terkait dengan proses pembentukan profil tanah ya. Rayap itu jangan salah ya, rayap itu kalau di lahan bisa menggundukkan tanah itu hingga 1 meter lebih itu. Kalau di tanah itu, rayap itu bisa mengangkat tanah di bawah menjadi ke atas itu. Dan itu keras sekali itu, tanah itu. Rayap itu mempengaruhi cukup tinggi juga. Kemudian disintegrasi dan sintesis ya. Dalam proses pembentukan tanah terjadi proses disintegrasi dan sintesis ya. Disintegrasi terjadi dalam proses pelapukan mineral dalam batuan sehingga mineral dan batuan hancur dan unsur penyusunnya terlepas dari mineral tersebut. Disintegrasi. Sehingga terjadi proses sintesis ya, pembentukan mineral baru, mineral sekunder yang berupa mineral liat dari senyawa yang hasil disintegrasi tersebut. Tapi di dalam tanah itu tidak kok disintegrasi sendiri, kemudian sintesis sendiri, enggak, bisa juga terjadi bersamaan antara disintegrasi maupun sintesis. Tidak hanya pada tanah mineral ya, disintegrasi juga terjadi pada pelapukan bahan organik, di mana senyawa hasil disintegrasi dapat bereaksi kembali membentuk sintesis senyawa organik baru yang lebih stabil disebut dengan humus. Ya. Ada pelapukan batuan, maka tersedialah unsur-unsur hara dan mineral yang lapuk sehingga tanaman dan hewan-hewan sederhana mulai tumbuh. Pelapukan mineral-mineral primer juga menghasilkan mineral liat yang mampu menambah unsur hara dan air yang amat penting bagi pertumbuhan tanaman. Jadi disintegrasi dan sintesis itu mampu mengeluarkan unsur-unsur hara di dalam bahan terlapuk ya, baik itu mineral maupun organik, kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kalau tidak ada proses-proses pelapukan itu bagaimana ya, orang nggak iso dimanfaatkan. Sisa tanaman kembali ke tanah dan berubah menjadi humus yang lebih besar kemampuan untuk mengikat unsur hara dan air. Dengan demikian, liat, humus, organisme hidup, dan air merupakan bahan utama yang berpengaruh pada tanah yang berkembang kemudian. Nah, itu ya, jadi di dalam tanah itu ketika air unsur hara dilepaskan dari bahan terlapuknya, baik itu bahan organik maupun bahan mineral, diserap oleh tanaman, naik ke dalam tanaman ya, dipakai untuk pertumbuhan tanaman, lalu tanaman itu menggugurkan bahan vegetatifnya atau material-material bahan vegetatifnya itu. Kemudian di dalam tanah dia terlapuk kembali, kemudian menambah nutrisi lagi, kemudian diserap kembali terus. Nah, disitulah sebenarnya proses untuk siklus hara itu berjalan gitu ya. Nah, kemudian contoh misalnya proses pembentukan tanah misalnya ya. Ada yang disebut eluviasi, yaitu pemindahan bahan-bahan tanah dari satu horizon ke horizon lain. Itu berarti di dalam pemindahan dalam solum tanah gitu ya. Eluviasi. Kemudian ada iluviasi, penimbunan bahan-bahan tanah dari satu horizon. Eluviasi pemindahan tanah dari satu horizon lain. Kalau iluviasi penimbunan, ditimbun, dia dipindah, iluviasi ditimbun. Kemudian ada istilah pencucian ya. Pencucian itu pencucian basa atau unsur hara dari tanah itu, pencucian itu menggunakan
karena ada faktor air ya. Kemudian ada kalau pencucian itu termasuk kehilangan bahan dari tanah gitu ya, karena tercuci ya. Enrichment adalah penambahan basa-basa, berarti dia penambahan bahan ke dalam tanah. Enrichment ya, atau penambahan basa-basa atau unsur ke dalam tanah. Kemudian ada dekalsifikasi, pemindahan CaCO3 dari tanah, kemudian kalsifikasi adalah penimbunan CaCO3 dari suatu horizon tanah. Itu contoh-contoh proses pembentukan tanah. Banyak lagi ada desalinisasi, kemudian ada salinisasi, ada pedoturbasi, ada potsolisasi, ada melanisasi, ada gleisasi, ada humifikasi, yaitu perubahan bahan organik kasar menjadi humus. Ya. Ada littering, yaitu akumulasi bahan organik tebal kurang lebih 30 cm di permukaan tanah mineral. Ya. Jadi banyak sekali proses pembentukan tanah itu. Yang ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah penambahan bahan ke dalam tanah. Yang kedua adalah kehilangan bahan dari tanah. Jadi ada penambahan bahan dalam tanah, ada kehilangan bahan dari tanah. Kemudian ada perubahan bentuk atau transformasi. Transformasi itu ada misalnya ada potsolisasi, itu transformasi. Kemudian ada pemindahan di dalam solum tanah, itu proses di dalam pembentukan tanah. Kemudian di dalam solum tanah itu ya masa eluviasi, dan seperti itu. Nah, organisme juga dan bahan organik juga berpengaruh di dalam proses pembentukan tanah. Ya. Misalnya setelah permukaan batuan itu terlapuk, maka makhluk hidup ada di atasnya ya. Kemudian terjadi pembentukan profil tanah. Itu karena apa? Sisa tanaman binatang itu berada di area horizon O di dalam tanah bercampur dengan bahan mineral sehingga di permukaan tanah dia saya jelaskan tadi ya, permukaan tanah bercampur dengan bahan mineral lalu dia membentuk lapisan-lapisan tanah sesuai dengan warna proses waktunya ya. Kalau di bagian atas lalu terbentuk horizon A ya. Horizon yang berwarna lebih gelap ya. Warna gelap karena pengaruh bahan organik atau humus di atasnya itu. Ya. Kemudian asam yang dilepaskan sebagai akibat dekomposisi dari bahan organik mempercepat pelapukan mineral yang banyak mengandung basa-basa sehingga terbentuk unsur hara yang mulai larut dalam air dan mineral sekunder seperti mineral liat dan oksida besi dan aluminium. Bahan yang baru terbentuk tersebut dapat tetap tinggal di tempat di mana mereka terbentuk, tapi dapat juga tercuci ke bawah oleh gerakan air atau perkolasi dan tertimbun di lapisan bawah membentuk horizon baru atau disebut horizon B. Jadi ketika tanah horizon A itu terbentuk, kemudian ada tercuci ke bawah ya, tercuci ke bawah, lalu membentuk di dalam horizon B. Cucian itu kemudian mengeras karena lapisan horizon B itu cenderung lebih keras dibandingkan horizon A yang tempat pencuciannya. Dengan demikian maka bagian bawah horizon A dapat mengalami pencucian unsur hara, oksida besi, AlSi, bahan organik. Sedangkan di lapisan bawah terjadi penimbunan bahan tersebut atau disebut dengan iluviasi. Ini proses yang sering kita jelaskan dari depan ke belakang di situ ya. Selain hasil proses iluviasi atau penimbunan, horizon B dapat pula terbentuk sebagai hasil proses alterasi bahan induk yang membebaskan oksida besi dan lain akibat pelapukan mineral, sehingga berwarna lebih cerah atau membentuk struktur tanah. Horizon B dapat juga terbentuk akibat pencucian silika sehingga terjadi penimbunan relatif atau residual Fe dan Al pada horizon tersebut. Pada tanah yang bersifat mengambang atau basah ya, dan mengkerut bila kering dapat ditemukan horizon B akibat gesekan agregat tanah. Jadi kalau di istilah mengembang, mengkerut, kalau di daerah Jawa itu ada kalau musim tanah itu menjadi rusak itu kalau basah mengembang, kalau kering mengkerut. Makanya di daerah Ngawi, daerah Madiun itu tanah itu jalan itu nggak pernah bagus karena dia
mengembang mengkerut gitu ya. Kemudian siklus unsur hara sudah saya jelaskan tadi di depan terkait dengan bahan material pelapukan batuan dan bahan organisme itu masuk ke dalam terlapuk, kemudian bercampur di permukaan tanah, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian di tanaman untuk menumbuhkan tumbuhan tadi ya, kemudian menggugurkan daun, kemudian bahan-bahan vegetatif lainnya, kemudian diserap lagi di dalam tanah, diproses lagi, dan seperti itulah sebenarnya siklus unsur hara di dalam tanah itu. Tapi kalau di hutan siklus itu menjadi tertutup ya. Karena apa? Karena untuk hutan yang virgin, hutan yang masih asli, siklus itu menjadi tidak terbuka karena tidak ada pemanenan. Tapi ketika ada pemanenan, maka ada input yang keluar dari sistem ya. Kalau di dalam hutan yang tidak terganggu, maka hutan itu atau bersifat homeostatis ya, dia di dalam siklusnya sendiri itu mampu mengembalikan vegetatif di dalam tanah itu sendiri ya. Jadi dia berproses sendiri gitu. Jadi dari pelapukan batuan dan bahan vegetatif diambil oleh tumbuhan, kemudian dikembalikan lagi, diserap lagi itu tumbuhan, kemudian digugurkan lagi, kemudian batang pohon yang tua menjadi mati, kemudian diserap atau dia menjadi humus dan diserap lagi oleh tanaman yang lain lagi. Nah di situ itu kalau di kehutanan itu menjadi siklus hara yang tertutup ya di situ ya. Tapi ketika dilakukan usaha menjadi hutan produksi, lalu berbeda. Karena ada bahan sebatang kayu gede yang keluar dari lahan ya. Apalagi kalau dalam 1 hektar ditebang 8 misalnya, berarti ada sekitar berapa nutrisi yang keluar dari lahan ya, yang harus dikembalikan. Maka kalau terjadi intensif seperti itu, lahan itu menjadi miskin hara sehingga perlu nutrisi tambahannya. Oleh karena itu di dalam pertanian itu selalu menambah unsur hara tertentu untuk meningkatkan produksi hasil. Karena apa? Karena untuk mengandalkan dari lahan, pengelolaan secara intensif tidak mungkin. Kalau di lahan di Kalimantan itu untuk mengurangi input nutrisi terhadap tanah, maka tanah itu diberokan ya. Diberokan itu diistirahatkan untuk membentuk lapisan nutrisi sendiri di dalam tanah ya. Di tanah itu diistirahatkan gitu. Kemudian setelah diistirahatkan nanti beberapa bulan ya kemudian ditanami kembali dan hasilnya menjadi bagus ya. Tapi kalau dipacu diintensifkan, maka input nutrisinya harus banyak sekali. Harus ditambah dengan banyak bahan organik, ditambah dengan pupuk sintetik dan lain sebagainya ya untuk meningkatkan produktivitas hasil dari tanaman itu sendiri. Nah, kemudian peranan air terhadap proses pembentukan tanah ya. Terhadap proses pembentukan profil-profil tanah ya. Ini penting sekali. Air tanah selalu aktif semenjak permulaan dalam proses pembentukan horizon tanah. Air penting untuk pertumbuhan tanaman dan reaksi kimia di dalam pelapukan mineral. Air perkolasi membantu siklus unsur hara yang memindahkan liat, oksida besi, dan aluminium, garam-garam, dan lainnya. Di daerah kering, galian air ke atas kapiler menyebabkan terjadinya akumulasi garam di permukaan tanah. Jadi air itu pengaruhnya sangat kuat sekali gitu ya. Kalau kita memupuk suatu tanah gitu ya, kemudian tanpa dilarutkan dalam air, pupuk itu ya utuh begitu aja. Dia tidak bisa diserap. Akar tanaman itu kan menyerap tidak dalam bentuk bongkahan begitu ya, tidak. Akar tanaman itu menyerap dalam larutan tanah sehingga air ini berperan sangat penting sekali untuk proses ini ya, perserapan nutrisi di dalam tanah. Sehingga untuk membesarkan tanaman sebesar itu ya prosesnya air itu menjadi peran yang sangat tinggi. Bila air mudah meresap ke dalam bahan induk tanah, maka terdapatlah keadaan aerobik sehingga terbentuklah tanah yang cukup dalam dan mengandung bahan yang teroksidasi dan perakaran tanaman tidak terhambat oleh air. Sebagai daerah yang sering tergenang, maka oksida terhambat dan bahan organik terakumulasi di permukaan tanah. Horizon tanah disediakan oleh sifat-sifat reduksi akibat air yang berlebihan. Ketika air ini tergenang cukup
banyak gitu ya, seperti di daerah-daerah gambut itu proses untuk peroleh bahan organik menjadi lambat sehingga tertumpuk aja dia. Tertumpuk saja sehingga membentuk bahan yang cukup tebal ya. Cukup tebal yang kita sebut juga seperti gambut itu ya. Itu akibat dari apa? Proses dekomposisi bahan organik yang lambat karena faktor genangan. Faktor genangan sehingga bahan yang dilapuk itu ya itu menjadi bakteri-bakteri yang melapuk menjadi kurang kurang efektif untuk melapukkan bahan organik tersebut hingga tertumpuk terus ya. Kemudian tanah sebagai sistem terbuka ya. Artinya apa? Bahwa tanah itu sewaktu-waktu menerima tambahan bahan dari luar atau kehilangan bahan yang telah dimilikinya. Jadi ada input maupun output ya. Kalau inputnya apa? Pelapukan bahan induk itu input, kemudian endapan baru, air hujan atau pengairan, tanaman energi dan sebagainya itu input ya. Outputnya apa? Erosi tanah, tadi saya sebutkan di depan tadi ya. Penguapan air, pencucian, bahkan output terhadap tanah sendiri itu juga pemanenan. Selain itu dalam tanah sering terjadi pemindahan bahan tanah dari lapisan atas ke lapisan bawah atau dari lapisan bawah ke lapisan atas ya, intersolum translocation ya. Nah, itu juga di sana sebagai sistem yang terbuka ya. Nah, di sini untuk proses pembentukan tanah nanti setelah ini kita juga akan menampilkan video ya. Nanti setelah pertemuan ini kita akan tampilkan video tentang faktor-faktor yang menentukan untuk pembentukan tanah. Faktor pembentuk tanah yaitu ada bahan induk tanah, ada iklim, ada organisme, ada topografi, ada waktu. Nah, itu kita bahas setelah dalam video selanjutnya ya. Saya kira adik-adik semua nanti tolong jelaskan kembali ya terkait dengan ini mengenai proses ya atau proses pembentukan tanah itu sendiri. Itu saudara jelaskan mengenai desintegrasi, kemudian sintesis, kemudian saudara jelaskan mengenai peranan organisme tanah dan bahan organik tanah terhadap proses pembentukan tanah ya. Kemudian saudara jelaskan kembali lagi mengenai siklus hara ya, siklus hara di dalam hutan ya. Tolong saudara jelaskan kembali yang sudah kami jelaskan di muka. Demikian untuk kuliah hari ini ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang bagaimana faktor-faktor pembentuk tanah itu berperan dalam kegiatan pembentukan tanah ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saudara juga bisa membaca di semua literatur karena sekarang media untuk komunikasi banyak sekali ya. Baik secara buku yang ada juga terdapat pada bahan-bahan di media sosial juga banyak sekali. Yang penting saudara harus semangat untuk belajar untuk memahami tentang ilmu tanah ini. Saya akhiri, mudah-mudahan saudara sehat semua dimanapun berada. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.